Halo Bapak Ibu, salam family Panili Borneo. Kali ini saya akan menjelaskan tanah yang cocok itu seperti apa untuk panili. Ini Kak, tanah yang cocok untuk panili ialah tanah yang cukup dengan kandungan nutrisinya dan humus. Kenapa saya bilang demikian? Ayo kita sambil duduk aja ke sana. 2, 3. Nah, di sini tempat biasanya kita ngumpul bersama-sama dengan petani panili yang dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Di tempat ini kita mendiskusikan tentang panili itu bagaimana cara hidupnya, bahkan panili yang cocok itu pada jenis tanah yang seperti apa. Untuk di Kalimantan sendiri jenis tanah itu ada 4 ya. Kemudian untuk daerah pesisir agak menengah, kemudian di dalam perbukitan, dan ke dalam sekali yang gambut ya. Untuk daerah pesisir biasanya terdapat tanah jenis aluvial ya, seperti di dataran-dataran dan seperti di Kalimantan Barat yang di Kabupaten Kuburaya. Kemudian yang di sekitar kota Pontianak juga aluvial, dan di Kabupaten Mempawah juga ada yang dekat ke daerah pesisir. Ya, untuk di daerah Kabupaten Kuburaya sendiri ada beberapa desa yang jenis tanahnya tanah gambut. Kemudian untuk daerah perbukitan biasanya terdapat tanah yang berpasir agak putih dan halus dan mengandung bebatuan sedikit-sedikit. Dari jenis tanah 4 ini sebenarnya semua panili itu cocok. Mari Anda saksikan di cuplikan video berikut ini ya. Halo sahabat Panili Borneo. Nah, ini kita di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Ini tempat tanah yang kita tanamin di agak kuning-kuning lah ini. Ini tempat awalnya. Ini kalau yang ada hitam-hitam ini kan kita kasih ke tanah humusnya nih guys, yang dari Janjang Sawit. Nah, ini posisi tanah kita. Ya, ini ternyata udah sangat subur. Ini udah sekitar ini guys, ini kan ada sekitar kita hitungnya dari awal nanti. Kita hitung luasnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini udah mau naik ke 21 guys. Ini yang waktu 3 bulan, ini kan udah 3 bulan guys. Ini yang sangat tinggi nih. Ini ada yang lain nih yang kurang. Bicara tentang jenis tanah, kemudian tanah seperti apa yang cocok untuk vanili. Kita harus kenal dengan vanilinya. Vanili itu tanaman apa? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh vanili?
Kalau untuk mengukur jenis tanah tersebut intinya yang mengandung unsur hara yang cukup daripada kandungan yang 13 sampai 16. Kalau bisa lengkap sampai 16. Tapi ketika kita mengenali vanili lebih dalam lagi, justru kita akan berpikir bagaimana kita memberi makan vanili, bukan memberikan tanah yang cocok kepada vanili. Kita harus tahu tentang syarat hidup vanili. Kemudian kita harus tahu makannya vanili itu apa, atau mikroorganisme yang cocok untuk vanili itu apa. Jenis tanah pada umumnya dipakai hanya sebagai media dasar. Media dasar ini adalah hal-hal yang bisa disimulasikan atau bisa diolah menjadi sesuatu yang berfungsi dan sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Nah, ketika kita berbicara dan berpatokan pada tanah, maka seolah-olah kita terbatasi oleh alam. Padahal alam seyogyanya tidak pernah membatasi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di Pulau Borneo, kita ubah mindset kita dengan keterjebakan di dalam pola pikir kita, bahwa kita menganggap diri kita ini tidak berdaya terhadap alam. Sebenarnya alam sudah memberikan kebebasan terhadap kita melalui ilmu-ilmu dan teknologi yang sudah ada pada saat ini. Saya tegaskan di sini, vanili ini sangat cocok untuk di Kalimantan, karena Kalimantan ini adalah daerah tropis dan dengan kelembapan yang sangat tinggi. Kita dikelilingi oleh samudra, ya, kita dikelilingi oleh teluk, kita dikelilingi oleh lautan. Nah, untuk Kalimantan ini sendiri masih asri, masih banyak sekali hutan dan hijauan. Bahkan di daerah kota pun sekali, masyarakat sedang sadar dengan kebutuhan kehijauan yang ada di sini, di lingkungan kita sendiri. Oleh sebab itu, vanili ini sangat cocok di sini. Satu hal, vanili yang harus Anda perhatikan adalah radiasi matahari kita yang sangat tinggi. Dan kemudian suhu udara di kita yang sangat tinggi. Dari 25 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Kita berada di rata-rata 28 sampai 31 derajat Celcius. Untuk vanili, Anda harus mensiasati dengan mengurangi radiasi matahari tersebut, memakai pepohonan yang ada, ataupun Anda memakai paranit seperti ini. Nah, oke Bapak Ibu, saya tegaskan kembali di sini bahwa vanili itu sangat cocok di Pulau Kalimantan. Anda simak saja video berikut ini supaya dapat mematahkan argumen-argumen yang telah tertanam di kita bahwa vanili itu tidak cocok dan tidak berbuah. Buktinya video saya sudah ada, dan untuk saat ini silakan kita bertanam, berkoloni, kembangkan di daerah masing-masing, tingkat kabupaten, bahkan kecamatan dan desa, bahkan di RT Anda sendiri. Anda koordinir semua, Anda ajak untuk bertanam vanili, karena vanili sejak kita atau saya yang dilahirkan 87, vanili ini sudah berkembang sejak tahun 1600-an yang dikembangkan dari daerah Meksiko dan Amerika Selatan hingga sampai dikembangkan oleh Hindia Belanda yang ada di Indonesia ini waktu masa kolonial. Mereka sempat membuat vanili ini gagah di mata dunia yang lahir daripada Indonesia itu sendiri dengan sebutan Java Bean, sehingga vanili ini sangat prospek. Sehingga sampai saat ini vanili tidak pernah berada di bawah $100. Anda tahu hitungan dolar itu berapa, ya? Kemudian Anda tahu tukaran dolar itu kalau dikuruskan ke rupiah itu berapa. Apalagi dengan lemahnya rupiah di kita, dengan kita bertanam vanili, maka kita telah memperjuangkan negara kita atau nilai tukar rupiah kita, karena mereka harus membeli vanili kita dengan dolar, ya, tidak dengan rupiah. Nah, di situ jadi
harga vanili kedepannya akan tetap tinggi seiring dengan kebutuhan produksi kosmetika, obat-obatan, dan semua parfum bahkan ya. Kemudian untuk manfaatnya yang sudah diketahui oleh publik secara internasional. Oke, kebutuhan vanili untuk saat ini pada tahun 2020 ini hanya terpenuhi 12,5%. Itu kebutuhan dunia ya. Silahkan